Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan Magelang. Nih. Ya tahu toh, Bos. Lagi ini nanti jalannya. Ini kanan aja, Bos. Kanan, Bos. Ya, seluruh perempatan deh. Perempatan aja. Kali ini tujuannya kemana, Pak Supir? Magelang. Magelang. Jam 1. Yo, tua bang. Iki jenenge gua. Anun. Lukas. Wih, Oh iya. Ibu yang apa kamar ya? oh iya, bener. Iki tembusnya nanti. Cacah nganggur. Mah tadi wisata. Awal mulanya kan itu anak-anak tergabung ini satu komunitas mau nih MSK ya sempat ono trouble juga sih neng jerone kuwi kaya beda idealis sing siji ada dua kubu ceritane sih mau nih kan ada dua kubu iki sing siji dolane neng dalan terus cek spot ya aku karo teman-teman sing siji yo meng latihan ning tempat kuwi terus ngono ya aslinya ra masalah kan waktu iki terus gara-gara ana sekretariatan nih ya si anak-anak sing ning dalan iki ra pengen mencemari nama MSK itu sebenarnya. Dia kan udah
ada ini kan kaitan sama pemerintah. Terdaftar komunitas resmi gitu di Kota Magelang. Terus nah, daripada kita anak-anak yang di jalan itu apa? Kan kita ini kan hit and run ning dalan. Kayak propertine wong teko disikat ngono kae lho. Nah, kuwi engko wedine nek sing kena jeneng MSK. Yo, makane gawe skateratan. Kuwi. Nah, iki sempat ono kesalahpahaman sih. Awalnya ya. Tapi setelah ngobrol yo, oh oke. Katuk berarti Katuk. maksudnya rano gap-gapan Ra ono. karo Oh, aman. Aslinya skateratan ki bukan tim, juga bukan komunitas. lanjut kalian nyebut Ya mung sebutan ini kayak spirit sih sebenarnya, skate ing ratan gitu. Nuwun, Pak. Ini tempatnya asal aja ya, silakan mau di mana aja ya. Orderan juga ada. Jerawut ini apa ya namanya ya? Sebuah pengrajin ya boleh dibilang, pengrajin kayu, khususnya di kayu gitu. Jadi kami bukan berdiri ya, dibuka mas. Kami nggak berdiri, kalau berdiri ntar nyonya menir. Kami buka itu sejak tahun 2020, kebetulan masih baru. Ini tuh masih baru, jadi Jerawut ini masih brand yang masih baru. Tapi dengan yang baru itu kita membawa visi misi yang mungkin kami anggap harus visioner gitu loh mas. Jadi kita harus bermanfaat buat sesama, salah satunya. Maksudnya kita visi misinya itu visioner itu melihat dampak ke depannya di 3 atau 5 tahun berikutnya. Itu kalau dijabarkan, salah satu visi misi kami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, bukan hanya teknologi informasi aja, tapi teknologi untuk memproduksi produk-produk perkawian, produk-produk kerajinan dari kayu. Kita gunakan dengan teknologi, karena sekarang sudah eranya industri 4.0 nih, dan sudah mau beranjak ke industri 5.0. Jadi ya mau bagaimanapun kita harus mengejar, ojo kalah Rucino lah kalau kita bilang. Oke, semangat. Itu yang pertama di bidang produksi. Ada juga di bidang pemasaran. Pemasaran juga kita menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Jejaring sosial media kita pakai, marketplace kita pakai. Itu yang website juga kita pakai. Itu yang kita akan galakkan untuk di Jerawut ini gitu kan. Lalu ada juga yang satu visi misi yang mungkin bagi kami boleh dibilang rodok sosial, edukasi untuk masyarakat. Ada, kami menggandeng dengan Kayu Aji Mandiri, komunitas kayu pengrajin kayu Kota Magelang. Kita dalam sebulan sekali akan mengadakan edukasi untuk masyarakat, termasuk entah itu workshop, entah itu pelatihan atau apapun yang mungkin kiranya gunanya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Yes, itu mungkin bisa masuk ke salah satu pemberdayaan masyarakat juga lah. Selain kita menggunakan pekerja dari masyarakat sekitar gitu kan. dari awal terbukannya Jerawut itu berapa kali? Kita ada beberapa kali, 3 atau 4 kali. Saya kebetulan kok agak lupa ya mas ya. Daerah Magelang. Dan kebetulan dari selama ini kita bikin workshop juga di sini. Oh berarti orang-orang datang sini Iya, terus kita bikin workshop, seminar ya. Itu rencana. Ada biayanya mas, cuman kita use biaya untuk emak-emak aja lah gitulah, untuk guyupi gitu kan. Nanti juga ada bahan alat juga kita kan dari kita gitu kan. Nggak bisa diperkirakan mas, kalau biasanya itu
Ya tergantung materi yang kita berikan, tergantung materi. Kalau materinya harus membutuhkan alat dan bahan yang agak banyak, ya mungkin agak mahal gitu kan. Tapi itu kembali lagi nanti dibawa. Enggak sampai, masih puluhan ribu mas. Masih puluhan ribu? Iya. Mahal. Kini balik ke Cirebon. Kemang.
Magelang. Magelang, selamat datang di Magelang. Teman-teman. Apa ya, seni visual kan yo sakot lho kuwi. Ya aku ning kono terus, tapi meng apa sing tak gawe beda terus lho Mas. Ora iso sak kunci iki. Kowe seneng dolan, Mas? Banget. Iki Tapi termasuk ceda-ceda sih. ora. Iki termasuk bagian saka hasil dolanmu ora menurutmu? Iya sih. Iya. Hasil dolan internet barang. Heeh. Ya kuwi ya. Oke. Hasil dolan ya berarti ya. Maksudnya Maksudnya karo dolanan sosmed. Saya dolanan sosmed iki angor banget Mas. Untuk kanca-kanca sing iso ngerti hal-hal kok ngene. Ya sosmed. oh iya. Jadi ora jujur aku searching bagaimana cara membuat ini. Ora. Aku ngerti kanca-kanca sing iso ya tak kontak. Kowe iso nggawe iki ra ngene. Iso carane piye ngene. Ya wis. Mergo kancane. Iya. Oke, aku dilawan. Terus adekku gawe pancingan lho. Mancing-mancing. Ayo le kowe gawe le. Ya adik sak orane kaya aku sok ngene clue-clue ning selalu gawe story Instagram. Ya sok nge-share carane gawe iki. Tak share juk. Mesti do mancing. Oh, carane gawe iki yo piye Mas? Kan wis tak jadi cara gawe iki. Yo denen kepo liyane yo takon. Wis lak ngerti dhewe. Wis iso to. Nge-trigger ya kowe. Terus denen wani garap jebret diupload juk. Oh iki perkembangan iki jauh delok dhewe juk. Sok tak komen juk. Wah apik. Kan juk denen sing ngomong kayak gitu juk dadi ngrasa wah aku diapresiasi ki. Dadi sesuk aku wani gawe. Mas Toypi, Magelang sendiri, gue Mas Toypi apa? Rumah ya. Itu Pak jawaban paling basic kayak gitu. Menurutku kayak gitu. Kenapa kok rumah kayak gitu, cuman secara arti memang jadi besar banget. Di samping lalu ini boleh cerewet ya? Boleh. Oh iya. Cerewet. Jadi kalau misalkan lalu mau ditengok lagi gitu di apa ya, di akhir-akhir 2008 gitu. Terus waktu itu memang memutuskan untuk langsung aja. Terus kayak saya nggak punya keinginan lebih gitu buat pergi gitu ya, buat pindah kota gitu. Entah itu hanya untuk urusan belajar atau mungkin menetap secara lama kayak gitu. Tapi apa sih namanya? Ya pada akhirnya Magelang ini jadi rumah yang seutuhnya gitu buat saya. Walaupun ini jawabannya sampai sekarang ya, saya nggak tahu kalau misal tiba-tiba saya tahun depan pindah ke Amerika atau pindah ke Jerman kayak gitu. Cuman Magelang ini buat saya unik banget gitu. Uniknya itu lebih ke banyak loh, ternyata teman-teman saya yang kebetulan sekarang udah pindah di luar kota kayak gitu. Itu tuh sebenarnya mereka pada akhirnya punya panggung sendiri gitu atas apa yang mereka itu pernah ulik gitu waktu itu di Magelang. Misalkan katakanlah ada seniman yang oke nih di Jogja, seniman yang oke nih di mana kayak gitu, itu semakin apa ya, semakin mereka itu merasa terwadai atau mereka punya panggung di situ gitu. Dan sedangkan itu udah dimulai di Magelang, jadi mungkin bisa dikatakan bahwa Magelang itu sebagai laboratnya gitu, lahirnya gitu. Jadi sih gitu menurutku kayak gitu. Dan soalnya mungkin kalau misalkan lalu diomongin lagi kenapa kok Magelang sebagai rumah kayak gitu, toh juga secara udara, secara ini juga enak kayak gitu Mas. Dari harga masih affordable kayak gitu, masih murah, masih ramah kayak gitu. Maksudku nggak apa ya, yang nggak mau bandingin juga di kota-kota yang lain kayak gitu, tapi yang masih santai gitu di Magelang pun mungkin sama ya kayak di Salatiga gitu. Magelang kalau secara scene kayak gitu itu sebenarnya jauh banget lebih buat saya pribadi gitu, lebih menarik di tahun-tahun 2005 kayak gitu, di tahun-tahun 2008 di mana masih waktu itu jadi ada nama satu entitas itu namanya Kedok Magelang Lebih Banget. Kedok Magelang Lebih Banget. Itu kayak pada akhirnya jadi mewujud jadi identitas kayak gitu ya. Cuman waktu itu apa ya, mungkin secara eksplorasi
musik terutama gitu, Ha-ha. itu jauh lebih kaya dalam tanda kutip kayak gitu daripada sekarang. Kenapa? Soalnya waktu itu mereka jadi diisi sama mas-mas ya waktu itu gitu. Terus kakak-kakak waktu itu gitu. Jadi mereka itu secara eksplorasi itu lebih mungkin kalau sekarang jadi bahasanya jadi nggak tertebak ya waktu itu gitu. Jadi kayak ada beberapa band yang ada namanya waktu itu Bokir and the Handsome Boys. Itu yang tiba-tiba bisa main Joy Division waktu itu ya. Dan itu secara aksi panggung juga ini keren banget kayak gitu. Ada gegabah apa ya? Mungkin bisa disebut elektronik. Ada elektroniknya, punk kayak gitu. Tapi emang mereka ngulik sendiri dan Mereka ngulik sendiri. tahu kayak ilmunya. Gitu. Iya. Hampir waktu itu sempat ada satu gig. Jadi waktu itu kalau nggak salah Gegabah ya, namanya Gegabah gitu. Nama bandnya, terus mereka itu main di panggung tapi mereka masih bawa CPU. Nah di masa-masa itu gitu. Jadi secara eksplorasi itu banyak banget kayak gitu yang terjadi waktu itu gitu. Lalu ada lagi juga apa sih namanya grup-grup hip hop yang apa ya, yang masih santai gitu di satu sama lain kayak gitu. Terus masih ada punk scene yang kalau anak-anak punk itu nongkrongnya nih di Water Torrent scene kayak gitu. Nanti mungkin lewat kali ya kayak gitu. Terus kalau enggak ada grunge di Bayangkara kayak gitu, di Menowo kayak gitu. Nah kekayaan itu tuh waktu itu memang benar-benar oke banget gitu ya menurutku, tapi mungkin juga dalam sudut pandang yang waktu itu lagi mulai pengen apa sih ya, pengen ngulik, pengen tahu lebih banyak gitu tentang musik itu kayak gitu. Dan apa sih cara scene yang lain, misal skate waktu itu juga jauh lebih apa ya, kalau bahasa normatifnya ya lebih kompak gitu, lebih oke gitu. Oh, aku Cerlino Radinugroho, biasa dipanggilnya Il. Faisal Mahdi, panggilnya Faisal, apa Mesal, apa Mahdi saja. Sal. Tina Kansa, manggilnya Tina. Belimangsi. Iya. Aku Ama Haris. Ama iso, Haris iso. Mawah iso. Mau iso. Mawah is. Muhammad Abid. Benernya Abid. Mau wae jadi Mag letter kuwi ya kuwi ning komunitas lettering ya, lettering salah satu komunitas lettering sing Magelang. Karena komunitas lettering tersendiri kuwi dibentuk dalam satu wadah juga. Jenenge Belmen ID kuwi pusat kota karo Kaligrafina. Nah, setiap kota ki sing ana komunitas kuwi apa ya? Ternaungi karo mereka si Belmen dan Kaligrafina itu. Berarti ini organisasi ya? Bukan Komunitas lebih ini sih, komunitas edukasi, cuma ono sing noto ngono wae, Mas. Edukasinya sih koyo apa? Edukasinya ini Gini, ini untuk semua umur atau semua umur. kita Jadi kan kita ini kan ya SD biyen ya itu Tulis ada halus. kan, tulis halus. Iya. Itu sama ada tingkat lanjutan di isi mungkin. Ilmu itu namanya typography. Nah, typography itu ilmu dasarnya buat perhurufan atau ya sing biasanya dikenal font. Nah, jadi apa sih? Apa? Nek aku sebagai orang awam sing ngerti lettering, sing tak bayangke iki akan dadi hiasan dinding. nah, Sakjane Oke. iki dadi apa wae sih? mungkin ya
iso mural. Banyak, Mas. Ya karena apa ya? Huruf itu sendiri adalah bahasa komunikasi juga. Komunikasi. Identitas per orang malahan bahkan. Dan salah satu apa ya? Akses komunikasi paling kan? Huruf. Paling juga. dipakai kan juga huruf. Mural, Font itu sebelum bisa diketik itu manual dulu, Mas. Bikin manual, bikin satu-satu, digitalnya pun satu-satu, terus ditata lagi. Ya seribet itu ternyata. Ya alhamdulillah. 2016. Wah, nek cah cilik terus. Cah cilik-cilik durung nak bude-bude wis tau sih. Sumpah. Kuwi wis tau. Kuwi wis tau sumpah. Sumpah Bude-bude ngono kae. Mamah muda kok. Ya Magelangan, Man. Magelangan bude-bude ya. Bude-bude. Kok masih guyu to? Ya ora. Prestasi ya mungkin. Kowe kuwi. Track recordmu aku. Coba main gede-gede lho. Bude-bude pira kae? Sing jaluk mereka. Tur bude-bude niki sing ceria ngono ya, Des. Fancy. Fancy lah. Ibu Bude-bude. sosialita. Ngono kae. Wah, Milenial ngono kae sah. Parah. Geli-geli. Jiwa muda. Cuman Dari 2016 sampai hari ini terus menghasilkan nak seko komunitasnya mungkin apa ya? Sertifikat ya? Apa sih? Ya karena sertifikat portfolio komunitas. sertifikat workshop mural, pameran tiap ini. Ini ora. Oh iya, sing Dilala sing corona. ora do. Alasannya corona. Ora corona ya, lali. Lewat toh. Corona. Oh, sing ngucapke barang ya iki. Karena lali kabeh. Ana sing ngucapke. NIV lali ya wingi. Seko pencetus awal balik ning wong telu mau Mas. Heeh. Jane cita-citanya apa sih gawe? Pengenane selain itu mergo Soalnya nek ngomong ke Yes, kok cita-cita Cita-cita dhisik iki yo cita-cita emang kecil. ra ono karena awal iki mung penasaran tok kan. Para pribadi pengen sinau terus dilalah sadurunge digawe magletter kuwi per wong iki nggawa anggota iki nggawa wong dhewe-dhewe. Nah, ngono. proses akhirnya terbentuk di komunitas ini aku bawa sapa. Soalnya kan dhisik iki minim ana beberapa wong ngono. Ana 5 apa 8 sik. Terus lagi iso. Saiki sing aktif kira ya Total mungkin yo karena kurasi juga ya kita gawe ora member ya, anggota lah. Waduh, ketok resmi banget. Ya semacam sing gelem gabung. Sing gelem gabung ki oke, dan kita kurasi juga misal sing anyar kuwi engko lebokke ning grup dhewe sik ngono kae. Piye sih ngono kae, heeh. Sing karo sing awal-awal mungkin bisa disebut senior kuwi mungkin 20-an sih. Wis aja senior wis disebut tuwa wae. Luwih dhisik. Tuwa. Dua kowe tapi ya. Piye carane ngopeni juga. Heeh. Piye carane ngopeni, tetep ngajar. Tetep Dan ngasor sih. Mau medun parah. Yo asline aku karo mereka pun yo wis ra ono tingkatan umur apa-apa lah. Mereka meh ngundang aku salwo ilmu ngopo yo bodo amat. Podo aku ya. Sing sopan. Dan karo ketika semisal ono wingi contohnya ning dilala yo si Artos lagi butuh bantuan kae sing postingan terakhir kae. Iku dan beberapa ono wong sing moro ngono kae cah cilik, wong tuwa ngono kae udah penasaran takon. Yo dhewe yo welcome wae dan dhewe yo tetep buka lawang di mereka ngono. Aman wae. Kita tekan sebenarnya ya saya membuka sih siapapun wong Magelang juga lek masih sinau ngono. Ayo gas. Nek sing paling mudah ini sih. Kayak iki. Sing paling mudah belajar. Basic Script. Basic ya enggak script juga sebenarnya cuman karena lettering berbacanya ning nggon ngene iki kan. Jadi misal bentuk iki bulet iki engko dadi siji kan dadi A, dadi iki siji dadi iki dadi D. Nah iki bras Enggak, karena sebenarnya iki bras. apa ya? Kalau ini malah masuknya kaligrafi. Hah? Tipe fontnya jenenge apa? Iki bras script kaligrafi iki. Bikinnya pakai brush pen. Iya, karena aku delok nang Magelang tekan sprene pun kuwi iso dipetakan. Memang golek apa?
ya wis moro ning cah kae ngono. Kowe golek apa moro ning cah kae. Padahal yo Sebenarnya ya enggak. Sebenarnya nak dijepuk garis besar yo padha wae sih. Misal kowe golek iki wong kuwi yo iso kudu rasane cah kae. Cuman kan jur ayolah guyub dadi siji mau misal apa lah ubet bareng. Ben nak dipetakan ki luwih sithik malah kandhani ya. Variabel jelas, kualitasnya ono.